kantin yang baru, bahasan yang baru, tapi guys harus tahu ya, beda ini karena supaya lebih menarik lagi, banyak yang banyak yang yang dengar, yang lihat gitu. Mungkin saya harus robah bahasa. Jadi saya sekali lagi ngebilang saya ya, jadi bilangnya gua aja dah. Gua aja biar nggak terlalu serius gitu. Jadi agak rileks ya, agak menarik mungkin, karena segala hal juga ada cara ya, ada teknis, termasuk dalam membuat YouTube ini bahasanya kantin. Jadi terpengaruh sama anak saya gitu ya, suka bilang guys-guysan terus gitu kan, itu main game. Coba sekarang ini ngaji juga gayanya gaya game sedikit biar lebih bisa bisa di follow atau dilihat atau di like gitu. Sekarang ini guys banyak yang kontroversi masalah Hizbus Syaban yang kemarin. Kalau sudah lewat saya nggak ngobrolkan lagi lah, biar jelas untuk guys semuanya. Jadi yang bidah itu apanya guys? Apa bidah itu dalil atau Hizbus Syaban yang bidah itu? Jadi kalau menurut saya yang bidah itu bukan dalil, tapi yang bid'ah itu memang tidak ada bid'ah. Dalam Hizbus Syaban tidak ada bid'ah, karena di sana bisa lihat juga bahwa pada malam Hizbus Syaban itu kita bisa dianjurkan untuk banyak beribadah. Kalau banyak beribadah itu, kalau masalah ibadah kapan saja, bukan hanya dalam Hizbus Syaban, tapi di luar Hizbus Syaban juga itu kan boleh guys ya, ibadah itu dibolehkan. Jadi tidak ada kalimat ya dilarang di sana. Hanya sekarang ini ulama yang membuka ini bukan masalah membukanya itu bukan masalah membuat mengarang di ibadah, tapi yang dibuat oleh ulama itu adalah bagaimana memperbanyaknya, meningkatkan banyaknya ibadah pada malam Hizbus Syaban. Kalaupun sekarang ini ada dalil-dalilnya lemah, oke guys, lemah katakan, tapi kalau dipraktekkan itu hadisnya yang lemah itu nggak jadi soal, bahkan lebih bagus. Kenapa? Karena untuk memperbanyak ibadah. Jadi hadis dalil itu yang dikatakan lemah oleh orang lain yang membid'ahkan itu adalah sebenarnya isinya tidak bermasalah, karena isinya adalah untuk memperbanyak zikir, doa, ibadah kepada Allah. Berarti hebat. Jadi ini ada momen, ada kesempatan yang dibuka. Kalau lihat kepada konteks hadis yang dilemahkan oleh mereka tapi bagus gitu, bahwa malam Hizbus Syaban itu ada yang adalah malam terbagus setelah Lailatul Qadar kan itu. Jadi kalau kita mengoptimalkan kita guys aja deh kalau seandainya kita ingin mengoptimalkan Lailatul Qadar kan gitu. Dan sekarang ini ada di bawah Lailatul Qadar Hizbus Syaban, kita optimalkan ibadah di sana berbanyak, doanya mustajab, istighfarnya diterima, doanya dijawab. Kenapa tidak? Kalau seandainya kita tidak melakukan optimalisasi seperti itu, waduh kasihan guys, sayang itu, kasihan saya terlewatkan peluang yang bagus itu. Syaban itu apa artinya? Syaban itu artinya kenyang dengan kebaikan Allah. Kita akan lewatkan kenyangnya kebaikan Allah. Saking banyaknya maka dikatakan Syaban. Saking banyaknya kebaikan, amal yang diterima, doa yang dijabah, kesalahan yang diampuni oleh Allah, di sana itu ada tempatnya. Maka
Ini namanya Syaban, dan kalau kita lewatkan itu baru banyak guys di dunia ini yang apa? Yang ketinggalan dan apa ya tidak dapat apa-apa. Itu bro. lagi bro gitu ya. Gua ini agak bingung lah sekarang ini. Kalau seandainya nisfu Syaban ditinggalkan. Jadi masjid gak boleh dipenuhi. Masa masjid nisfu Syaban gak boleh dipenuhi? Di luar nisfu Syaban gak penuh masjid. Kadang-kadang pas nisfu Syaban pada semua menghilang dari masjid. Itu yang bid'ah itu namanya. Itu. Jadi dalam malam nisfu Syaban itu ada 300 rahmat tuh. Dibuka pintu langit, pintu rahmat dibuka. Wah, kita pada tidur semuanya. Mana guys ilmunya? Mana ilmu pengamalannya? Belajar ini bukan saja untuk paham, tapi untuk amal. Tuh, terakhir Ramadan, sebentar lagi mungkin hanya beberapa hari lagi, 10 atau berapa 9 hari. Man fariha di Ramadan haramallahu. Siapa orang yang senang, bahagia menyambut datangnya Ramadan, maka diharamkan untuk masuk neraka. Jadi kita ini harus apa ya guys? Ini saya kasih tahu aja. Jadi kita harus senang dan perlihatkanlah kesenangan kita dengan bergaya pakaian kita yang bagus juga nggak apa-apa menyambut Ramadan. Jadi biasanya pakaian biasa seperti halnya, tapi pas begitu hari bulan Ramadan kita ganti dengan pakaian dengan baju-baju yang bagus, sarung yang bagus, peci yang baru dan yang lainnya. Seperti hanya kita minimalnya seperti Jumat, begitu Jumat datang ganti baju yang bagus, sarung yang bagus semuanya, dan mandi dulu, pakai wangi-wangian. Begitu juga pada Ramadan. Itu haram untuk masuk neraka, diampuni dosanya oleh Allah. Bahkan ada yang mengatakan ada orang yang tidak sholat sebelumnya, melakukan kedurhakaan, kesalahan. Pas begitu Ramadan dia senang dan dia pakai baju dan yang lainnya, wangi-wangian dan yang hebat lah, yang lainnya, matilah pada bulan Ramadan, masuk surga karena dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La arafa ummati ma fi Ramadan la tamanna kullu sana Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, pasti umat itu akan mengharapkan selamanya Ramadan. Jadi mau melakukan Ramadan karena di sana apa? Ada devisa, ada debit yang kita ambil, pahala-pahala besar di sana. Jadi meningkatkan amal kita, kebaikan kita, tulisan kita, buku kita dengan kebaikan. Ya, itu pada Ramadan kita akan bisa kumpulkan. Maka tidak aneh kalau seandainya bulan Rajab wasari'u ilal maghfirah, pada Rajab kita banyak meminta ampun kepada Allah. Syaban kita banyak berdekatan dengan Allah dan minta. Ramadan kita apa? Dikasih kemudahan amal untuk meningkatkan amal kita pada Ramadan itu. Jadi di dalam Ramadan ini amal kita berlipat pahalanya yang diberikan oleh Allah. Maka jangan menangis dengan adanya Ramadan karena tidak akan ketemu pagi-pagi sarapan dan yang lain. Kita malah senang mungkin karena dari Rawah dari Rajab dan Syaban ini sudah nampak apa adanya apa kayak udara-udara Ramadan gitu. Kayak suasana Ramadan sudah masuk, sudah beda, orang udah hangat-hangatnya dari pemanasan Rajabnya, dari pemanasan Syaban untuk masuk Ramadan itu sudah lain. Apa nadonya itu? Allahumma balik lana, itu di apa? Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balikna ramadana wa hasil qasida. Itu semua isinya pas. Rajab apa? Jadi sudah kondisinya, perasaannya sudah Ramadan aja Rajab juga. Kondisinya sudah Ramadan aja Syaban juga. Ya sebenarnya baca kitab ada lebih. Saya juga dulu lebih diiyakannya itu penulisan itu dalam bulan Ramadan, dalam bulan-bulan Rajab, Syaban dan Ramadan. Sampai bisa itu. Tapi sekarang ini lagi agak ini dulu mungkin
agak apa ya, agak kedul dulu aja. Tapi ingin juga mudah-mudahan pada Ramadan ini juga saya sudah bisa melanjutkan tulisan kita. Itu aja barangkali ya. Saya ganti dulu gua dan Ges dan Bro ya, apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.